Hana bukan cerita remaja biasa. Dia adalah seorang gadis yang tumbuh dalam kondisi yang sangat berbeda dari kebanyakan remaja lainnya. Disutradarai oleh Joe Wright, yang terkenal dengan film-filmnya yang indah seperti Atonement dan Pride and Prejudice, film ini menawarkan visual yang memukau dan narasi yang mendalam. Film thriller aksi ini membawa kita ke dalam kehidupan seorang pembunuh remaja yang luar biasa. Hana adalah seorang gadis yang telah dilatih untuk menjadi pejuang yang tangguh sejak kecil. Hana diperankan dengan garang oleh Saoirse Ronan, bukanlah gadis biasa. Saoirse Ronan memberikan penampilan yang sangat kuat dan meyakinkan dalam perannya sebagai Hana. Dia memiliki kekuatan, kelincahan, dan kecerdasan yang luar biasa. Kemampuannya dalam bertarung dan bertahan hidup membuatnya menjadi sosok yang sangat menakutkan bagi musuh-musuhnya. Dibesarkan di hutan belantara Finlandia Utara yang terpencil, satu-satunya temannya adalah ayahnya, Eric, seorang mantan agen CIA. Kehidupan mereka yang terisolasi membuat Hana menjadi sangat mandiri dan tangguh. Eric telah melatihnya tanpa henti dalam pertempuran dan bertahan hidup, membentuknya menjadi senjata yang mematikan. Tapi kenapa? Apa tujuan dari semua pelatihan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi inti dari perjalanan Hana, saat dia mulai mencari jawaban dan menghadapi tantangan yang tak terduga. Dalam perjalanannya, Hana harus menghadapi berbagai musuh dan situasi yang berbahaya. Dia harus menggunakan semua keterampilan yang telah dia pelajari untuk bertahan hidup dan menemukan kebenaran tentang dirinya dan masa lalunya. Film ini tidak hanya menampilkan aksi yang mendebarkan, tetapi juga menggali emosi dan hubungan yang mendalam. Hana adalah cerita tentang pencarian jati diri, kekuatan, at something braided sa spearmitsing the journey. Film ini dibuka dengan bidikan hutan yang tertutup salju yang menakjubkan. Keheningan hanya pecah oleh suara langkah kaki Hana saat dia melacak rusa. Kita melihat keahliannya sebagai seorang pemburu, ketepatannya dengan busur dan anak panah. Dia bergerak dengan keanggunan seekor predator, inderanya tajam. Kembali ke kabin terpencil mereka, Eric melatih Hana dalam pertarungan tangan kosong. Hubungan mereka dibangun di atas disiplin dan rahasia bersama. Kita melihat kilasan kehangatan di antara mereka, tetapi Eric tetap jauh, dihantui oleh masa lalunya. Eric menganggap Hana siap. Dia memberinya hadiah sebuah tombol yang, setelah diaktifkan, akan mengirimkan sinyal yang memberitahu musuh tentang lokasi mereka. Ini adalah titik keputusan untuk Hana, pilihan antara satu-satunya kehidupan yang pernah dia kenal, dan melangkah ke tempat yang tidak diketahui. Meskipun cemas, Hana membuat keputusan untuk mengaktifkan tombol tersebut. Tindakan sederhana ini memicu serangkaian peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Sai, igual si, that fit interior subject raid at when we treacherous sending lion back in sears. Perjalanan Hana membawanya dari keterasingan hutan belantara Finlandia ke jalanan Eropa yang ramai. Dia menavigasi dunia baru ini dengan campuran rasa ingin tahu dan ketakutan. Inderanya sangat waspada. Dia bertemu dengan sekelompok remaja dan keluarga mereka, mengalami kecanggungan dan kegembiraan persahabatan untuk pertama kalinya. Tapi, bagian 5 secercah kehidupan biasa. Di sebuah kota kecil di Spanyol, Hana menemukan perlindungan sementara dengan sebuah keluarga. Dia mengalami kehangatan dan kehidupan normal yang belum pernah dia kenal. Dia berbagi makanan, cerita, dan tawa, menjalin ikatan dengan putri remaja mereka, Sophie. Untuk waktu yang singkat, Hana membiarkan dirinya membayangkan kehidupan yang berbeda, di mana dia bisa menjadi remaja normal. Tapi bayangan masa lalunya dan ancaman Marissa tampak besar, mengingatkannya bahwa perjalanannya masih jauh dari selesai. Bagian 6 mengungkap kebenaran. Saat Hana menghabiskan lebih banyak waktu di dunia luar, dia mulai mempertanyakan semua yang dia pikir dia ketahui. Setiap sudut kota menyimpan rahasia, dan setiap wajah yang dia temui tampak menyembunyikan sesuatu. Dia merasa seperti seorang asing di dunia yang seharusnya dia kenal. Dia menemukan bahwa Eric tidak sepenuhnya jujur padanya tentang masa lalu mereka, atau alasan sebenarnya di balik keterasingan mereka. Eric selalu tampak seperti pelindungnya. Tetapi sekarang Hana mulai melihat celah dalam cerita yang dia ceritakan. Setiap percakapan dengan Eric membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban.
Adegan kilas balik mengungkapkan program bayangan yang melibatkan anak-anak yang ditingkatkan secara genetik yang dilatih sebagai pembunuh. Anak-anak ini tidak hanya dilatih untuk bertarung, tetapi juga untuk mematuhi tanpa pertanyaan. Mereka adalah produk dari eksperimen yang tidak manusiawi, dirancang untuk menjadi senjata hidup. Kebenarannya lebih mengejutkan daripada yang bisa dibayangkan Hana. Dia menyadari bahwa hidupnya telah dimanipulasi sejak awal, dan bahwa dia hanyalah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar. Setiap kenangan masa kecilnya sekarang tampak seperti kebohongan. Dia menyadari bahwa dia bukan satu-satunya dari jenisnya. Ada orang lain yang mengalami nasib yang sama, dan mereka semua terhubung oleh takdir yang kelam. Pertemuan ini membuka matanya terhadap kenyataan yang lebih luas dan lebih menakutkan. Dia adalah produk dari eksperimen rahasia pemerintah, dan Marisa bertekad untuk menghilangkan jejak keberadaan program tersebut. Marisa, dengan tekad yang dingin, siap melakukan apa saja untuk memastikan bahwa rahasia ini tetap tersembunyi. Hana sekarang harus memutuskan apakah dia akan melawan atau melarikan diri. Bagian 7. Kasih sayang seorang ibu. Kekuatan seorang putri. Dunia Hana semakin hancur ketika dia mengetahui bahwa Marisa adalah sosok yang paling dekat dengan seorang ibu baginya. Bertahun-tahun yang lalu, Marisa membuat pilihan untuk menyelamatkan bayi Hana agar tidak dihentikan, mengirim Eric bersembunyi bersamanya. Sekarang, peran mereka terbalik dengan Marisa bertekad untuk menghilangkan bukti tindakan masa lalunya. Terungkapnya hubungan Marisa dengan Hana menambah lapisan kompleksitas pada hubungan mereka yang sudah tegang. Itu memaksa Hana untuk menghadapi kenyataan bahwa bahkan orang-orang yang seharusnya melindungi Anda dapat mengkhianati Anda. Bagian 8. Menghadapi musuh. Film memuncak dalam konfrontasi yang mendebarkan di taman hiburan yang terbengkalai. Hana menggunakan lingkungannya untuk keuntungannya, mengubah suasana aneh menjadi taman bermain yang mematikan. Dia menghadapi agen Marisa, gerakannya kabur presisi dan kekuatan mematikan. Meskipun kalah jumlah, Hana bertarung dengan keganasan dan kelicikan seorang pejuang. Dia telah menerima sifat aslinya, mengakui kegelapan di dalam dirinya, sambil berpegang pada harapan akan masa depan. Bagian 9. Meraih kebebasan. Dalam pertarungan terakhir, Hana menghadapi Marisa. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan emosional. Keduanya telah melalui banyak hal, dan ini adalah puncak dari semua perjuangan mereka. Pertarungan itu brutal, bukti kekuatan dan keputusasaan kedua wanita itu. Setiap pukulan dan tendangan mencerminkan rasa sakit dan penderitaan yang mereka alami selama ini. Mereka berdua tahu bahwa hanya satu dari mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Pada akhirnya, Hana muncul sebagai pemenang, tetapi memilih belas kasihan daripada balas dendam. Dia bisa saja mengakhiri hidup Marisa, tetapi dia memilih untuk menunjukkan belas kasihan, sebuah tindakan yang menunjukkan pertumbuhan dan kematangan emosionalnya. Dia meninggalkan Marisa hidup-hidup, simbol dari moralitasnya sendiri yang berkembang. Tindakan ini menunjukkan bahwa Hana telah belajar untuk memaafkan dan melupakan, sebuah langkah besar dalam perjalanannya menuju kebebasan sejati. Hana berjalan menuju matahari terbit, selamanya diubah oleh pengalamannya. Setiap langkah yang dia ambil adalah simbol dari kebebasan yang baru ditemukan dan masa depan yang penuh harapan. Dia telah menghadapi iblisnya, mengungkap kebenaran tentang masa lalunya, dan merangkul kebebasannya. Proses ini tidak mudah, tetapi dia telah menunjukkan keberanian dan ketahanan yang luar biasa. Hana adalah kisah yang kuat tentang perjalanan penemuan jati diri seorang wanita muda. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun setiap tantangan yang dia hadapi telah membuatnya lebih kuat dan lebih bijaksana. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam keadaan tergelap sekalipun, harapan dan ketahanan dapat menang. Kisah Hana mengajarkan kita bahwa dengan keberanian dan tekad, semua msuabasan ke dalam diri.